Halo Bob, selamat datang di channel Kerang Ajaib. Langsung saja ya Bob, film ini bercerita kisah nyata tentang seorang pemuda yang berada di jalan yang salah, yaitu gangster, dan mencoba kembali meraih mimpi menjadi atlet profesional. Film ini dirilis pada tahun 2011 dengan judul Jump a Scene dan diperankan oleh Eddie Peng sebagai Lin Yuzhin, Lawrence Ko sebagai Achar, Lung Xiaowao sebagai bos geng Pain, Handian Chen sebagai Pepaya, anak dari bos Pain, Jing Dixia sebagai pelatih Wang. Gak usah banyak bacot, gas langsung. Diawali dari peran utama yang bernama Lin Yuzhin. Ia melakukan latihan, yang kemudian mengalami tragedi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Berganti pada scene kecil di sekolah yang dihukum guru dengan mengangkat ember di kepala. Di pagi buta, Shin datang ke gedung olahraga, mencoba dan ketahuan sehingga dia diusir. Ia pun mengintip sambil menirukan anak lain berlatih, dan tiba-tiba tragedi terjadi padanya. Di hari berikutnya, terlihat Shin mulai mengikuti kegiatan olahraga, meskipun ia kesulitan. Suatu hari, diadakannya perlombaan. Teman Shin bernama Su mengalami cedera kaki. Shin mulai menggantikannya dan berhasil mendapatkan medali emas. Di gedung olahraga, terlihat Shin sedang berlatih. Hari demi hari ia lakukan, hingga ia beranjak dewasa. Hari berganti, terlihat Shin pulang ke rumah boncengan sama emak. Adiknya bertanya, "Wahai kakak, ada apa dengan kakimu?" Shin tak menjawab dan malah bertanya balik. Sang ibu tahu dan keluarlah jurus bacotan lidah emak-emaknya. Di kemudian hari, sang ibu datang melihat Shin berlatih dan menemui pelatih Wang. Karena sang ibu merasa tidak puas, akhirnya sang ibu meminta Shin berhenti menjadi atlet dan mulai untuk membantu bisnis keluarga berjualan buah. Shin pun pensi dan mulailah rutinitas menjadi kurir buah, dan terlihat berhenti di sebuah perlintasan kereta api yang tak kunjung lewat. Di belakangnya ada mobil tak sabaran dan mulai marah-marah. Teman Shin, sebut saja Achar, mulai terprovokasi adu bacot. Shin cuma mendengar, dan akhirnya cetar-ceter kaca mobil pun ikut pecah. Di rumah sehabis makan bersama, Shin terlihat menelpon untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Di sini ternyata Shin bergabung dengan sebuah organisasi gangster. Shin pun gas OTW TKB dan COD-an melawan 8 orang. Achar mulai memprovokasi dan membodohi musuh dengan adanya polisi yang datang. Musuh terkecoh dan mulailah baku hantam. Kejar-kejaran pun dimulai. Shin mulai melawan dengan seni akrobat. Terlihat Achar mulai terpojok. Shin bergegas membantu dengan jurus akrobat, namun suatu tragedi naas terjadi. Celepot, semuanya bengong seketika. Setelah itu, terlihat Shin menelpon untuk mendapatkan pekerjaan lain. Dan pekerjaan berikutnya, dia harus ke rumah biliar jam 4 sore. Lalu, di rumah biliar, Shin dan Achar terlihat bersembunyi. Datanglah beberapa orang dan bermain biliar. Achar mulai acting, dan baku hantam pun dimulai. Shin kerepotan, dan Achar asik menggoda resepsionis. Achar melihat dan membantu dengan apar nan elegan. Setelah pekerjaannya usai, Shin mulai lapar dan nongki di warteg langganannya. Untuk beberapa saat terdengar dering telepon. Shin bergegas dan mendapat pesan untuk pergi ke kolam ikan. Si cewek di telepon mencoba untuk memperingati Shin agar hati-hati dan berkata, apakah Shin tak ingin berganti pekerjaan. Shin pun menutup teleponnya tanpa menjawab.
Shin OTW pulang dan berhenti di tengah perjalanan. Ia merenung apa yang dikatakan cewek tadi. Lalu Shin putar haluan dan ternyata dia pergi ke tempat latihannya dahulu. Shin sampai di rumah dan melihat ibunya tertidur di kursi. Dia pun bergegas pergi lagi. Lalu terlihat Shin yang mabuk-mabukan di pasar malam bersama Acar. Datanglah Dika berandal. Acar tak sengaja menyenggol botol dan jatuh. Berandal tersinggung dan hampir terjadi baku hantam. Esoknya terlihat Shin bersama Acar di toko yang dihampiri berandal. Tadi malam, sebut saja si Pepaya. Pepaya berkata, "Kau terlihat seperti pemain, bagaimana kalau bergabung denganku?" Ternyata si Pepaya ini adalah anak dari ketua geng Pine. Shin menolak dan Pepaya menyahutinya, "Ayo selesaikan setelah tokomu tutup." Acar menyela dan membawa 2 buah pepaya. "Apa kau mau?" Pepaya pun pergi. Terlihat Su, teman atlet Shin dulu, yang menghampiri Shin dan berkata, "Apakah kau tak mau kembali ke klub senam lagi?" Shin dengan tegas menolak. Setelahnya terlihat Shin mengintip kegiatan latihan Su di tempat latihan dahulu. Lalu terlihat Shin gabut, mencoba berkencan dengan cewek telepon, namun malah dia ditolak. Di klub malam terlihat Acar yang tak sengaja bertemu Pepaya. Pepaya berkata, "Hei, daripada rokok, aku punya lintingan yang populer," sambil menawarkan. Acar menolak dan Pepaya meninggalkan sampel lintingannya. Di tempat kerja, Shin melihat Acar bertingkah aneh. Acar terjatuh dari motornya. "Hei, kenapa kau aneh hari ini?" ucap Shin. "Aku belum tidur seminggu," jawabnya. Acar mengajak Shin ke klub malam. Di klub malam, mereka bertemu dengan Pepaya dan ditantang ngedance. Karena Shin lebih unggul, Pepaya pergi dengan emosi. Acar mulai habis lintingan dan menemui Pepaya untuk meminta lagi. Pepaya menolak, namun Acar tak menyerah dan malah dihajar oleh Pepaya. Shin pergi ke warteg untuk menemui Acar. "Loh, lah kok tutup? Acar, di mana kau?" Malah yang datang Pepaya. Terjadi baku hantam. Shin kewalahan dan Acar cuma melihat dengan bersembunyi. Shin hendak dipukul. Acar lebih dulu memukul kepala Pepaya dengan botol. Pepaya pun tumbang. Shin pulang penuh darah. Ibunya kaget dan bertanya kenapa. "Ada apa denganmu?" Shin menjawab, "Ada seseorang meninggal." Semua pun terdiam. Shin mengamasi semua barang berniat kabur. Ibu Shin menghampiri dan memberikan modal untuk kabur bersama Acar. Shin dan Acar kabur menumpang gerbong kereta. Terlihat Shin merenung sambil kaki di kepala, kepala di kaki. Mereka terus kabur dan menemukan kos-kosan yang pas. Acar teler sambil ngebacot menyesali semuanya. Di suatu hari, terlihat anak buah Pepaya menghajar adik Shin untuk mencari keberadaan Shin. Medali emas milik Shin diambil paksa dari adiknya, dan adik Shin pun geram dan membalasnya. Di tempat lain, Shin bertanya pada cewek di telepon, "Apa ada pesan?" Si cewek menjawab, 610 berkata, "Bos besar telah disewa oleh Pine. 742 mencoba untuk membantumu, namun gagal. Adikmu akan baik-baik saja. Dan pesan dari 599, kamu harus sabar, akan ada jalan keluar." Shin bertanya, "Siapakah 599?" Tetapi telepon terputus tanpa Shin tahu siapa itu 599. Di kos-kosan, Shin membangunkan Acar untuk sarapan. Setelah terbangun, Acar malah minta pinjam uang. Shin menjawab sambil marah-marah. Di hari bekerja, Shin melayani pelanggan yaitu geng Mad Ox. Terlihat juga Acar yang melamun alias nge-fly. Mad Ox memanggil pelayan yaitu Acar. Karena tidak merespon, Mad Ox melemparinya kain dan Acar membalas.
Shin melerai, ia dipukuli sambil meminta maaf. Shin mau ditusuk, dan Acar melakukan ini sambil meminta maaf. Kemudian datanglah Tuan Kun, pemilik tempat Shin bekerja, dan mengusir geng Maddox. Esoknya terlihat Shin dan Acar OTW tawuran dan menghajar geng setempat. Setelahnya, Shin ke tempat Tuan Kun dan Tuan Kun berkata, "Kalau kau dapat menghabisi Maddox, kau akan mendapatkan 1 juta ini." Shin dan Acar setuju dengan itu. Di malam hari, mereka berdua lanjut nongkrong sambil makboy, dan Shin mengajak Acar balik kampung. Acar menolak karena ia sudah merasa cocok di kota ini, dan kalau kita kembali pasti akan dapat masalah dari bos geng Pain, ucap Acar. Di suatu hari, di saat Shin terbangun mengetahui Acar keadaan di kos, dan Shin mendapati surat dan uang dari Acar. Shin sadar yang dilakukan Acar, ia pun berlari mencarinya. Berlari dan terus berlari. Ternyata. Ni Acar pergi open war sama Maddox, solo lagi, dan akhirnya Acar pun tewas. Di kejauhan, Shin mendengar tembakan dan mendapati Acar yang telah tewas. Setelah kepergian Acar, ia pun memutuskan kembali ke kampung dan menemui bos geng Pain untuk menyelesaikan masalahnya dengan damai. Setelah bos geng banyak bacot, akhirnya ia mendengar alasan Shin datang menemuinya karena ingin kembali ke olahraga senam lagi. Bos mulai terdiam. Bos Pain setuju dan akan memberi Shin kesempatan dengan syarat. Dalam 1 tahun, Shin harus mendapatkan medali emas. Jika tidak, dia akan mandi dengan buaya. Di hari berikutnya, Shin datang ke gedung olahraga dan mengikuti latihan demi latihan. Di lapangan, Pepaya melihat Shin berlari dengan lesu, dan Pepaya melakukan ini sambil membawa pemukul baseball. Bos Pain dan pelatih Huang mengawasi. Di sini diketahui ternyata mereka berdua pernah punya mimpi seperti Shin. Makanya si bos Pain memberi kesempatan Shin kembali menjadi atlet. Shin terus berlatih dan fokus, namun ia mendapatkan kendala, keseimbangan dalam mendarat, dan gagal mencoba dan terus mencoba. Pelatih Huang melihat dan memberinya nasihat. Suatu saat, Shin nampak telepon-teleponan dengan cewek di telepon. Cewek berkata bahwa ia iri pada Shin karena ia dapat kembali meraih mimpi, tidak sepertinya yang dulu adalah mantan atlet renang. Terlihat Shin berlatih seperti di awal film, yang mengalami tragedi dan berakhir di rumah sakit. Setelahnya, Shin tersadar sambil mengingat masa kecil dengan ayahnya, mengingat nasihatnya, dan mengingat sahabatnya. Di lain sisi, pelatih Huang mempelajari kegagalan Shin dalam mendarat dan mendapat ide dengan sepatu baru. Esok hari, Shin mendapati ibunya datang ke tempat pelatih Huang. Ia berkata sambil marah dan mengusir ibunya. Ibunya pergi tanpa kata. Lalu pelatih Huang memberi Shin sepatu baru dengan tinggi sol yang berbeda. Di sini Shin terus mengalami kegagalan karena panjang kakinya yang berbeda. Jadi dengan sepatu baru itu, masalah telah teratasi, dan yang membuat sepatu tak lain adalah ibumu, ucap pelatih Huang. Di sini Shin baru mengetahui kalau ia memiliki penyakit polio, dan karena itulah dulu ibunya menyuruh Shin berhenti berlatih senam. Setelah mengetahui semuanya, Shin dan keluarga pun akur kembali. Akhirnya, olimpiade pun dimulai. Terlihat mama dan adik datang. Terlihat juga bos Pain dan Pepaya.
Pertama, giliran rekan Shin dengan nilai 95. Sebelum giliran Sil tampil, ia menelpon cewek operator, dan ternyata yang menjawab bukan cewek biasanya. Dan ia mengetahui kalau si cewek telah berhenti dan Shin mendapatkan pesan darinya. Di sini diketahui si cewek pernah menjadi atlet renang karena suatu insiden. Ia tak dapat melanjutkan mimpinya, dan alasan si cewek berhenti bekerja adalah untuk melanjutkan mimpi seperti Shin. Lalu di koridor terlihat si cewek datang ke tempat olimpiade dan memberi semangat Shin. Sekarang giliran Lee Yun Shin tampil. Dengan mengingat kenangan sahabatnya Achar, ia mulai dan berhasil mendarat dengan sempurna dan penuh sorak dari rekan, keluarga, dan lainnya. Akhirnya film pun diakhiri dan berakhir. Sekian cerita film dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang berantakan dan belepotan dalam berucap. Terima kasih telah menonton channel saya dan jangan lupa subscribe ya.